Ya Bapak, selamat sore. Terima kasih karena Engkau telah berkenan mengumpulkan kami sore hari ini di sini untuk mewartakan kabar gembira tentang apa yang sudah kami alami melalui salib-Mu ya Tuhan. Tolong izinkan kami untuk berbagi kebahagiaan tentang salib ini yang tak selamanya menderita, melainkan sebuah sukacita terutama bagi keluarga kami, dan kami berharap yang kami sharingkan dapat juga menjadi sukacita dan juga berkat bagi orang-orang yang melihat video kami ini. Terima kasih banyak ya Bapak atas segala yang Kau berikan. Semoga semuanya ini menjadi berkat. Amin. Amin. Putra dan Kudus. Amin. Selamat sore semuanya. Hari ini kami memang membuat satu video di mana video ini akan menceritakan tentang kisah kami, kisah perjuangan kami, di mana kami melewati berbagai banyak rintangan yang tidak mudah. Namun kami percaya bahwa kami bisa melewati semuanya ini dengan penuh sukacita dan dari tuntunan Allah. Banyak sekali teman-teman DM ketika saya upload story, entah itu di rumah sakit, entah itu saya hanya ngomong kata-kata yang singkat. Banyak sekali DM dari teman-teman. Pertanyaannya banyak sekali. Siapa yang sakit, Kak? Siapa yang sakit, V? Atau siapapun yang memanggil nama saya jarang sekali membalasnya. Bukan maksud hati nggak mau membalas, tapi saya pribadi berharap semua ini hanya mimpi yang nggak pernah terjadi, dan ketika nanti saya bangun semuanya ini nggak pernah terjadi dan baik-baik saja. Namun ternyata realitanya adalah ini beneran terjadi dan saya harus hadapi seperti itu. Jadi saya mohon maaf nggak bisa balas satu-satu, dan mungkin dengan video ini saya bisa membalas. Nah, langsung saja mungkin banyak pertanyaan yang sering masuk di DM saya itu adalah siapa yang sakit? Yang sakit adalah suami saya tercinta, Dismas Wibisono, yang sakitnya bukan hanya sekedar sakit biasa, nggak sakit flu, nggak sakit pusing, tapi sakitnya ini nanti bisa diceritakan sendiri. Silakan Bi, sakitnya itu sakit apa? Banyak sekali teman-teman yang tanya dan saya nggak pernah jawab Bi. Karena saya sendiri pun maksud saya untuk mengungkapkan hal ini tuh susah. Jadi harus ada persiapan dari diri saya sendiri untuk mampu share bahwa oh ini saya mau share nih itu. Tapi hari ini saya mau akan buka-bukaan dengan teman-teman, dengan rekan-rekan semuanya, sehingga ketika kami berdua bercerita, kisah ini boleh jadi inspirasi buat para pejuang di sana, buat para orang yang masih percaya akan mukjizat Tuhan, dan mukjizat Tuhan itu akan nyata. Silakan Bi. Iya, sebelumnya dipuji Tuhan gitu ya. Saya dapat istri yang luar biasa gitu. Walaupun Tuhan baru memberikan di detik-detik terakhir di operasi yang ketiga gitu ya. Nah, kalau tanya sakitnya apa, memang ini sakit yang bandel gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya itu, saya juga nggak pernah paham sih, namanya tumor orbital gitu. Jadi dimana di sini itu sakitnya itu ganas gitu ya, dan dia tuh posisinya juga nyelempit di belakangnya bola mata. Jadi dia tuh nggak ke atas, nggak ke otak, dia juga nggak ke mata. Jadi dia bener-bener kayak sophisticated banget gitu, pintar banget, canggih banget gitu. Jadi dia bener-bener merusak apapun itu yang buat kami bahagia itu, terutama
dari segi fisik, dimana seharusnya sebagai seorang suami harus bisa benar-benar sepenuhnya mengasihi istri, tapi terhenti sejenak gara-gara itu. Oke. Kalau dispesifikasikan sebenarnya sakitnya ini sama seperti tumor-tumor yang ada pada umumnya, tapi tumor ini kalau menurut banyak dokter yang kami temui itu tumornya bandel. Jadi Dismas ini, suami saya ini sudah melakukan 3 kali operasi. Operasi yang pertama tahun 2016, tahun kedua, operasi kedua tahun 2018, di mana tahun itu dinyatakan sebenarnya sudah bersih dan kami planning anak, karena cukup lama kami menikah. Jadi kami menikah tahun 2015. Pengennya kami punya momongan. Akhirnya kami planning tahun 2018 setelah dia operasi yang kedua itu, dan puji Tuhan kami dikaruniai seorang putra yang bernama Alusius Gonzaga. Alusius Ethan Gonzaga Wibisono. Nah, ini fotonya yang di belakang ini waktu dia bayi. Nah, Al ini membawa sukacita tersendiri buat kami karena dia menjadikan semangat buat kami berdua untuk melewati hari-hari kami. Walaupun saya tahu ketika pada saat saya melahirkan itu pun saya harus melihat mata suami saya yang nyun sewu enggak simetris. Itu ketika melahirkan di ruang persalinan saya melihat betul bagaimana dia melawan rasa sakit itu untuk menemani saya proses persalinan. Dan aslinya tuh dia takut banget dengan darah, tapi pada saat proses persalinan itu dia bisa mendampingi saya, bahkan dia nggak pernah mengeluh bahwa mata saya sakit. Padahal saya tahu persis pada saat itu matanya sudah nggak simetris antara kanan dan kiri, dan itu rasanya pasti sakit banget. Tapi dia berusaha semaksimal mungkin menguatkan saya, memberikan semangat saya sehingga saya bisa melahirkan Al ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Dan perjalanan itu tidak mudah, teman-teman. Pada saat lagi seneng-senengnya punya anak, lagi happy-happynya punya anak yang lucu, tapi kembali lagi kami dihadapkan pada penyakit yang sama, dan untuk yang kali ini jauh lebih besar volumenya, jauh lebih besar rasa sakitnya, dan itu dia melewati itu semua. Cuman sekuat-kuat badannya suami saya, kalau menurut dokter itu suami saya ini orang yang paling kuat, pasien yang paling kuat yang dia temui, karena kalau orang lain pun nggak mungkin bisa sampai 11 tahun ini. Jadi sakit yang dia derita ini mulai dari 2010 sebenarnya asal muasalnya. Dan dia merasa cuman pada saat itu waktu kami masih pacaran kelilipan, tapi kelilipannya nggak pernah sembuh. Nah, tapi kami sama sekali nggak pernah menyangka bahwa itu adalah penyakit yang istilahnya benar-benar buat kami ini nggak punya harapan seperti itu. Saya sendiri sebagai istri merasa takut, jujur saya takut. Pada saat sebelum dia dioperasi yang ketiga terutama ya, kalau operasi yang pertama, kedua dia sendiri semua yang menghandle, mulai dari administrasi untuk masuk rumah sakit, mulai apapun itu dia yang handle sendiri. Tapi di operasi yang ketiga ini saya benar-benar turun tangan sendiri, dan puji Tuhan memang saya mengajarnya online, jadi saya mengajarnya dari rumah sakit, kemudian kadang-kadang saya balik rumah lagi, terus saya ngajar lagi dari rumah sakit lagi, seperti itu setiap harinya. Dan saya benar-benar merasakan, oh berarti suami saya ini ketika operasi pertama dan kedua pun menjalankan hal yang sama seperti saya, sama-sama ribetnya, seperti itu. Dan pada saat kami menjalani semuanya itu, ada aja gangguan-gangguan yang Tuhan tuh berikan kepada kami. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu memang memberikan cobaan kepada kami berdua, tapi Tuhan itu memberikan kekuatan terlebih dahulu. Tidak serta-merta Tuhan tuh meninggalkan, bahkan sedetik pun Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kami. Ketika kami, khususnya saya, berada di titik paling rendah, di mana saya menjadi orang yang nggak bisa ngapa-ngapain, melihat suami saya yang kejang untuk pertama kalinya tanggal 1 Desember 2020, saya nggak tahu apa Tuhan yang saya harus lakuin. Ini penyakit apa? Kenapa dia sampai teriak pada saat itu? Teriaknya tuh teriak yang nyun sewu kayak orang epilepsi, dan saya nggak ngerti saya harus bagaimana. Dan pada saat itu rasanya kayak disambar petir, kayak hancur hati saya. Karena saya nggak tahu saya harus ngapain, Tuhan. Melihat suami saya yang
seluruh badannya kaku, kemudian dia nggak sadarkan diri. Akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit pun karena Desember itu corona lagi banyak-banyaknya, kami dipulangkan kembali dan karena dia kondisinya sudah sangat stabil. Sejak saat itu saya semakin bertambah bergumul, di mana saya ini harus ngapain Tuhan, saya ini harus ngapain Tuhan, suami saya kenapa ini Tuhan, kenapa Engkau berikan cobaan tuh sampai kayak gini. Saya nggak kuat, di mana saya juga harus menyusui. Dia ASI eksklusif sampai umur di bulan Desember tuh dia 14 bulan, dia masih ASI eksklusif, dan itu perjuangan sekali buat saya. Dimana saya harus bolak-balik ke rumah sakit setiap 3 jam. Waktunya menyusui, saya pulang lagi, kemudian saya balik lagi ke rumah sakit, dan itu terus yang terjadi setiap harinya. Akhirnya dia kondisinya stabil karena minum obat, diberi obat, dia stabil. Tetapi Tuhan kasih cobaan lagi tanggal 17 Desember. Pada saat itu saya sedang rapotan, di mana saya seharusnya memberikan tanggung jawab saya sebagai guru kepada para wali murid saya di 5C. Tapi pada saat mau penerimaan rapot, suami saya kejang lagi yang kedua, dan itu terpaksa saya tutup video. Saya nggak tahu waktu itu siapa yang menghandle, tapi saya mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk teman-teman saya yang menghandle rapotan pada saat itu. Saya sudah bertekad bulat, saya harus bawa suami saya ke rumah sakit, dan suami saya harus dirawat, karena kalau di rumah saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan ketika dia seperti ini. Akhirnya saya bawa lagi ke rumah sakit. Di sana pun kami berseteru dengan dokternya. Saya punya bayi, saya nggak bisa ikut ke rumah sakit. Yang ikut waktu itu mertua, papa mamanya, kemudian ada tante saya dan ada bude saya. Tapi dokternya nggak mau, maunya hanya ketemu dengan saya lewat telepon, nggak mau. Di situ saya sangat, Tuhan, apalagi ini yang harus saya lakukan. Akhirnya saya ke rumah sakit, saya jelaskan kronologisnya ABCD panjang lebar. Akhirnya dia bersih keras dokternya itu, ini nanti kalau masuk prosedurnya lama sekali karena kita menggunakan prosedur COVID. Saya bilang iya, saya bilang gitu. Pokoknya apapun yang diomongin sama dokternya itu saya bilang iya terus. Pokoknya suami saya harus masuk hari ini juga. Akhirnya benar, suami saya masuk. Tetapi pada saat sudah masuk dan sudah diberi infus, kemudian dicek darah dan lain sebagainya, dia juga harus swab waktu itu, dan pokoknya kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Kabar yang kurang menyenangkan itu datang dari tante saya yang menjaga suami saya waktu itu. Dismas ini ngomong K itu siapa? Aku dipanggil K waktu itu. Loh, saya dalam hati, loh itu kan panggilan suami saya untuk saya, jadi kami berdua tuh punya panggilan. Saya panggilnya dia tuh Ibi, dia panggil saya tuh K, itu sejak kami pacaran waktu itu. Nah, dia panggil tante saya itu K, dia panggil dokter yang merawat dia, panggilnya juga K, dia ada perawat yang datang, panggilnya juga K. Jadi yang diingat itu hanya nama saya waktu itu. Kemudian pada saat paginya sudah pindah ruangan dari IGD, saya mencoba untuk telepon, tapi saya lihat betul kondisinya suami saya itu matanya nggak fokus. Kita bisa tahu ya, orang itu maksudnya kondisinya itu benar-benar sadar apa enggak, kita bisa lihat dari matanya. Dan pada saat itu saya nggak lihat suami saya tuh benar-benar suami saya. Jadi dia tuh kayak orang kebingungan, dia kayak orang nggak tahu harus ini siang atau malam. Bahkan ketika saya telepon, dia tanya ke tante saya, "Oke, yang gendong Al itu siapa?" Tapi untungnya dia tuh ingat sama anaknya. Jadi yang dia ingat itu hanya Al, dan yang dipanggil sama orang itu pakai nama saya. Itu siapa? Terus ada tante saya ngomong, "Loh itu kan anakmu, yang gendong kan mamanya." Gitu. Tapi dia agak lupa gitu. Tapi di situ saya nggak bisa ngomong lagi, sudah nangis dan nggak karu-karuan, karena gimana ya perasaannya istri yang nggak diinget gitu. Walaupun nama semua orang tuh dipanggil nama saya, tapi ketika saya sendiri memunculkan wajah saya, dia nggak ingat saya. Sedihnya minta ampun. Paginya saya mencoba datang ke rumah sakit waktu itu, dia masih sama, masih belum terlalu ingat. Tapi saya kasih videonya Al lagi, Bi, ini loh Al lucu, dia sekarang ini sudah bisa ngomong mama, dulu kan ngomongnya papa. Terus saya semangati dia terus, bahkan saya sampai bawain foto kami bertiga, itu
foto kami bertiga itu di bednya dia biar dia ingat. Terus akhirnya dia sedikit-sedikit tanya, lo lucu ya seperti itu. Nah mulai dari situ saya seneng karena oh berarti ini sudah sadar betul. Terus dia tanya, kok kamu di sini? Lah siapa yang jaga? Itu wah, hanya dia ngomong kayak gitu aja. Waktu itu kamu ngomong kayak gitu tuh rasanya kayak sewenangnya wall di aku karena kamu nggak ingat siapapun gitu. Tapi pada saat kamu di rumah sakit itu terus kamu ngomong, terus yang jaga siapa itu? Wah, thanks God gitu. Hanya kata-kata itu yang keluar. Terus kemudian 24 hari kami berada di Cempaka di Dr. Sutomo dengan segala observasi yang dia terima. Bahkan pada saat di tengah-tengah observasi itu dia masih bawa laptop untuk ngerjain tugasnya. Tugas sekolah, dia bikin PPT untuk ngajar. Padahal kepala sekolahnya tuh Bu Debi baik sekali. Nggak mengizinkan sama sekali untuk Mas ini pegang apapun, terutama pekerjaan. Tapi dia tetap nekat karena jiwa mengajarnya tuh sangat tinggi. Saya tahu dia sangat mencintai anak-anak didiknya, dia sangat mencintai pekerjaannya, dia tuh orangnya sangat sistematis kalau bekerja. Jadi banyak teman-temannya yang DM saya tuh salut dengan kerjanya Pak Wibi karena Pak Wibi ini gini. Karena saya sendiri sebagai istrinya pun dibuat sistematis gitu ya. Jadi semua tuh ada waktunya, semua tuh harus seperti ini. Dan itu yang buat saya bangga dengan suami saya. Dan suami saya pun waktu kuliah dia jadi kesayangan para dosen-dosennya gitu. Nah, singkat cerita 24 hari itu Seninnya waktu itu mau operasi tanggal 10, 11, tanggal 12 kalau nggak tanggal 11 itu mau operasi. Tanggal 9-nya saya ditelepon pagi-pagi. Selamat siang Ibu Veronica, saya dokter A. Saya lupa dokternya ngomongnya waktu itu. Bu, ini ada kebijakan baru dari Dr. Sutomo bahwa yang operasinya melebihi 4 jam itu harus dipulangkan dulu. Wah, saya kaget kan di situ. Loh, ini sudah 24 hari dirawat, besok Seninnya mau operasi, sudah MRI dan segala macamnya, kok mau dipulangkan? Gitu. Terus waktu itu dokternya cuma ngomong, iya Bu, kami tuh hanya menjalankan tugas saja karena memang peraturan dari Sutomonya seperti itu gitu. Nah di situ, saya nggak terima dong pastinya. Saya susah payah masukin suami saya ke Dr. Sutomo biar segera dioperasi, tapi tahu-taunya malah dipulangkan pada saat itu. Sedihnya luar biasa. Tapi keputusan dari Dr. Sutomo itu nggak bisa diganggu gugat. Akhirnya kami dipulangkan. Dia malah seneng. Karena apa alasannya, Bi? Dia bisa ketemu lagi sama istri sama anak gitu. Lebih merasa cozy. Memang sulit nerima keputusan langsung itu sulit. Tapi ya sebagai pasien ya toh, kita juga harus legowo gitu ya sama keputusan yang pihak rumah sakit. Ya enggak apa-apa, bagi saya sih enggak masalah gitu ya, karena dalam hati tuh saya ngerasa ya oke Tuhan, fine. Saya anggap kemarin tuh nginep gratis. Jadi kemarin kita anggap nginep gratis itu ya. Terus tiba-tiba ada keputusan Dr. Sutomo seperti itu, ya oke, nggak apa-apa. Saya pribadi sini ya nggak menyalahkan juga Dr. Sutomo, ya, enggak. Karena saya yakin COVID. Betul, saya yakin Dr. Sutomo sudah melakukan yang terbaik, baik buat saya maupun buat pasien-pasien juga gitu ya. Kayak. Tapi ya kembali lagi, Dr. Sutomo ingin pasien semuanya itu baik, sehat. Dengan cara apa? Ya mungkin dengan salah satunya ya operasinya dibatasi. Ya itu nggak masalah. Yang penting dalam hati yang terkecil itu sembuh untuk keluarga. Ya. Itu. Dan itu yang tak yakini, walaupun ada kerjaan, dan hebatnya lagi istriku ini bisa motivasi gitu. Jadi walaupun kemarin kerja bawa laptop di rumah sakit, istriku bilang, Mas Boyo jangan dipaksa gitu ya. Ya oke, nggak masalah gitu. Asalkan kamu seneng, itu aku juga ngerasa seneng gitu. Ya oke, semenjak saat itu ya oke, langsung saya stop. Dan saya patuhi benar-benar, saya ikutin instruksinya Dr. Sutomo. Karena saya yakin Dr. Sutomo juga rumah sakit terbaik juga. Dan juga ingin memberikan servis yang terbaik untuk pasien-pasiennya. Jadi no problem. Nggak masalah. Iya. Gitu. Cuman sedihnya kami tuh karena tinggal selangkah lagi gitu. Hari Sabtu tuh, hari Seninnya itu operasi, Sabtunya dipulangkan. Aduh,
Tapi ya harus mencoba sabar. Pasti Tuhan punya rencana yang lain. Jadi kami berdua tuh pulang tuh ya sudah, kami ya ada sukacitanya sih saya ketemu lagi sama dia. Soalnya sudah 24 hari nggak ketemu, terus dia juga kangen sama anaknya. Di situ dia kondisinya stabil, mungkin karena juga minum obat. Stabil terus. Februari minta ngajar. Dia ngomong sama kepala sekolahnya, semangat ya. Bu Debbie, saya mau ngajar ya. Jadi nanti mulai bulan ini saya ngajar. Padahal kondisinya kalau teman-teman tahu, tumornya itu sudah sebesar kepalan tangan saya kayaknya, di dahinya, bukan hanya di mata. Jadi di dahinya itu saya sampai, kamu ini nggak ngerasa sakit ta? Kamu ini nggak ngerasa kayak gimana tuh, kok malah mau minta ngajar itu. Jadi saya sendiri pun sangat bangga karena dia tuh punya tubuh yang nggak tahu terbuat dari apa ya, baja atau apa. Jadi kondisinya tuh sangat prima. Dia ngajar dengan sukacita dan dia senang sekali ketemu anak didiknya, walaupun ya nyuwun sewu kameranya harus ditutup, ataupun kalau waktu dinyalain ya memang matanya kondisinya harus tertutup seperti ini gitu. Tapi anak-anaknya juga super support ya sama Mr. Wibi ini gitu. Jadi dia semakin enjoy, semakin dia kerja semakin dia enjoy. Cuman yang namanya tubuh sudah diserang sama penyakit, sampai kapan sih kuatnya gitu kan. Nah, lagi-lagi akhirnya setelah mengajar full di bulan Februari itu tanggal 1 dia setelah selesai ngajar malam, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, kejang lagi dia. Di situ saya benar-benar terpukul sekali. Walaupun ini sudah kejang yang ketiga kalinya, tapi di situ perasaan saya justru jauh lebih hancur. Karena aduh, kok saya ini sebagai istri nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sampai suami saya harus kejang lagi. Saya ini gimana sih saya ini gitu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, Mbok ya saya ini dikasih jalan. Saya ini kasih sesuatu yang bisa membuat saya ini membantu suami saya. Saya nggak tega lihatnya setiap malam dia nggak bisa tidur, kesakitan. Belum lagi nanti yang dia alami sendiri saya nggak pernah tahu juga dan nggak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Tapi yang jelas saya tahu sakitnya luar biasa. Badannya dia tuh dulu tuh, kalau saya ngomong sebagai istri ya perfect, karena dia kekar badannya 78 kilo. Sakit ini tinggal 50 kilo. Dia kehilangan yang lumayan cukup drastis, tapi kondisinya tuh masih sangat oke, main sama anaknya dan pokoknya semangatnya luar biasa. Dan itu yang saya kagumi. Jadi ketika saya mulai menyerah, lihat suami saya yang semangatnya seperti itu, semangat saya tuh semakin tumbuh dan semakin tumbuh lagi. Jadi nggak serta-merta suami saya sakit, saya juga ikutan nggak bisa ngapa-ngapain, enggak. Karena saya lihat suami saya semangat, akhirnya saya juga jauh lebih semangat seperti itu. Akhirnya tanggal 1 kejang lagi yang ketiga itu saya sudah, oke Tuhan, tolong kasih jalan. Malamnya saya berdoa, saya nggak tidur. Mulai dari tanggal 1 itu sampai suami saya masuk ke Griyu, Geraha Amerta, saya nggak tidur. Bahkan saya lupa rasanya tidur nyenyak dalam 1 jam aja. Saya sudah lupa. Tapi saya nggak pernah capek. Karena apa? Saya lihat kondisi suami saya ini urgent, butuh segera ditangani, butuh pertolongan. Jadi saya berpikir keras pada saat itu. Kemudian pada tanggal 5, saya sampai merinding kalau sampai sekarang itu cerita. Saya kayak diberikan jalan, ayo kamu mampiro ke Griyu, kan kamu berkali-kali ada di Dr. Sutomo, kenapa kamu tuh nggak mampir ke Griyu? Jadi selama ini tuh memang saya tuh kayak dibutakan dengan yang namanya Griyu atau Geraha Amerta ya. Kalau tulisannya di gedungnya tuh Geraha Amerta, cuman bahasanya para dokter itu ngomongnya tuh Griyu. Coba kamu mampir ke sana, terus kamu tanya-tanya. Terus akhirnya saya mencoba untuk tanya. Waktu itu saya ketemu Pak Agustinus namanya di Geraha Amerta itu, saya tanya. Yang saya tanyakan pertama kali adalah, Pak, di sini apa bisa mengoperasi tumor? Terus orangnya, oh bisa Bu, bisa, tumor apa? Pokoknya tanya dan segala macamnya. Dokter yang menangani siapa? Dokter Delfitri dan Dokter Dimas waktu itu belum menggunakan saraf karena memang operasi pertama dan yang kedua itu tidak menggunakan dokter saraf, hanya menggunakan full dokter mata ya waktu itu, Dokter Delfitri ya. Terus tapi kondisinya pada saat dia kontrol terakhir itu sudah menghimpit 1/4 otaknya. Jadi harus pakai dokter saraf pada saat nanti operasi. Saya nggak kenal dokter saraf yang ada di sana tuh, saya nggak kenal sama sekali.
Tetapi adik ipar saya memang memberikan bantuan, dokter Joni itu bagus, expert di bidangnya, dan kebetulan diberikan nomor nomor sekretarisnya. Terus saya diminta untuk datang ke sekretarisnya waktu itu. Jadi saya nekat jalan ke depan, jalan kaki, dan saya nggak ngerti kalau ternyata tuh bisa tembus lewat dalam. Saya lewat luar. Jadi saya mengelilingi Dokter Sutomo sampai kaki saya lecet waktu itu. Mengelilingi, akhirnya saya mencoba untuk menemui Dokter Joni ini di ruang direktur utamanya, kan beliau direktur utama dari Dokter Sutomo. Saya cerita ke beliau, dokter, akhirnya memang banyak sekali ya proses yang harus masuk ke Dirut itu agak sulit juga karena harus melewati Satpol PP 2 pos, terus kemudian ada satpamnya lagi, terus habis gitu naik lagi ditanyain lagi mau ketemu dengan siapa, sudah janjian atau belum, tapi kayak semuanya tuh Tuhan tuntun, Tuhan tuh lancarkan gitu. Oke silakan, saya nggak nyangka juga kalau saya tuh bisa ketemu dan ngomong langsung dengan Dokter Joni pada saat itu, Bi. Karena saya taunya tuh hanya ketemu dengan sekretarisnya, Bu Dian, dan ternyata Dokter Joni bersedia menemui saya sendiri. Terus saya ceritakan kondisi suami saya. Beliaunya cuma ngomong, Dokter Joni tuh nggak banyak ngomong orangnya, cuma ngomong, Bu, ini ganas, dan gitu. Oh, di situ saya sudah tahu kalau tumor yang diderita suami saya ini ganas, saya tahu. Cuman dokter yang se-expert beliau dan jam terbangnya di bagian bedah saraf itu juga sangat tinggi, dan ngomong hal itu tuh walaupun cuma satu kata tapi menurut saya tuh dalam banget gitu. Terus beliaunya juga ngomong, Bu, nanti ini sangat sulit, operasinya tuh sangat sulit karena saya lihat dari MRI terakhirnya itu sudah mendesak 1/4 otaknya, itu yang mengakibatkan kejang. Ini agak sulit seperti itu. Gak apa-apa dokter, saya mau coba, saya bilang gitu. Terus saya sebenarnya antara bingung, karena bingungnya tuh mungkin teman-teman juga tahu sendiri bahwa di Geraha Amerta tuh biayanya nggak murah. Kenapa saya berani lompat ke Geraha Amerta? Karena saya sebenarnya sudah nggak tahu harus bagaimana. Saya nggak tega lihat suami saya pokoknya masukin dulu suami saya, pokoknya bisa dioperasi dulu. Uang itu saya nggak tahu, Tuhan tuh pasti akan kasih. Dan benar, Tuhan tuh nggak pernah membuat saya kekurangan sedikit pun ketika untuk masalah biaya. Tuhan cukupkan. Ketika saya berdoa, Tuhan, saya ini nggak punya apa-apa. Saya hanya punya kekuatan dan semangat saya untuk bawa suami saya ke rumah sakit, untuk ngejar nyawa suami saya. Itu yang saya punya. Tapi Tuhan sangat baik. Tuhan sekali lagi tunjukkan kuasanya. Padahal saya sudah ngomong, Tuhan, saya ini lelah loh. Boleh nggak saya ini mengeluh? Saya itu nggak pernah ngeluh di Instagram, di WhatsApp, saya nggak pernah ngeluh sama sekali. Bahkan saya juga nggak pernah cerita ke orang lain bahwa suami saya sakit, seperti itu saya nggak pernah. Tapi saya hanya ngomong pada saat itu tuh di Instastory, Tuhan, saya lelah, izinkan saya istirahat, saya bilang gitu di Instastory. Terus ada 2 mama murid saya, jadi wali murid, yang tanya. Dan entah kenapa saya, memang sebelumnya kami berkomunikasi lewat DM ya, biasanya saya tanya-tanya tentang menu-menu karena beliaunya ini expert di bagian masak-memasak gitu. Namanya Ibu Lili dan juga Ibu Santi. Saya cerita di sana, kenapa Miss tumben gitu, kok tumben ceritanya instastory-nya seperti ini. Akhirnya saya berani terbuka karena saya pada saat itu sudah bingung, saya harus gimana, saya harus ngapain. Saya bingung sekali. Saya mencoba saya mencoba cerita. Ternyata dengan saya cerita ke 1 atau 2 orang itu, saya sedikit lega. Akhirnya kaget juga para mama-mama ini, kaget. Ternyata yang diderita suaminya miskinkan ini sampai segininya. Tapi miskinkan ini kalau ngajar ya nggak pernah menunjukkan bahwa miskinkan sedih. Ya kita kan kalau orang kerja tuh harus menunjukkan profesional ya, walaupun mau nangis, walaupun mau kayak gimana, tapi di hadapan anak-anak tuh bukan saya hanya profesional di bidang saya aja, tapi memang ketika saya mengajar tuh saya merasa terhibur, merasa saya bahkan kadang lupa kalau suami saya tuh sakit ketika saya mengajar, karena dengan mengajar tuh saya bisa
merasa ditemani. Bahkan anak-anak tuh kadang kalau istirahat tuh nggak mau istirahat, mereka nimbrung gitu aja, dan itu membawa sukacita tersendiri buat saya. Nah, jadi kembali lagi saya cerita ke Ibu Lili itu, saya nggak pernah berpikir bahwa saya nanti akan dibantu, nggak pernah berpikir sama sekali. Ternyata Tuhan itu menunjukkan kuasanya, Tuhan menunjukkan kehebatannya, dan Tuhan tunjukkan mukjizatnya. Saya dan suami saya dicukupkan untuk operasi berkat bantuan banyak orang, berkat bantuan para orang baik yang ada di luar sana, yang mungkin sekarang ini nonton. Kami mengucapkan terima kasih. Biarkan Tuhan sendiri yang membalas, karena Anda semua ini merupakan bagian mukjizat yang kami terima dari Tuhan, dan itu nyata. Percayalah, ketika Anda berada di kondisi yang terburuk sekalipun, ketika Anda mau berdoa dan Anda terus percaya bahwa mukjizat itu nyata, mukjizat itu nyata, mukjizat itu nyata, maka itu akan benar nyata di hidup Anda. Dan itu yang sampai sekarang menjadi kesaksian buat hidup saya, buat hidup kami. Bahkan hal yang terkecil sekalipun, masalah snack anak saya, itu kami dikirim. Itu hal yang luar biasa Tuhan kasih buat kami, yang gak pernah terpikirkan. Tuhan cukupkan. Ada juga orang tua yang selalu mengirimi saya firman Tuhan. Sebenarnya sulit sekali untuk mempercayai bahwa Tuhan, I trust you. I trust you itu sulit di kondisi kami, terutama saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang punya bayi, untuk ngomong God, I trust you, itu sulit. Tapi saya diingatkan sama salah satu wali murid ini, memang Miss, kita nggak bisa percaya sama kenyataan, istilahnya Tuhan sampai seperti ini tuh kita sulit untuk percaya, tapi percayalah. Jadi akhirnya saya bilang ke Tuhan, Tuhan, I trust you, I trust you. Jadi beliau menguatkan saya setiap harinya, menguatkan saya lewat DM, diberikan firman Tuhan, dan itu membuat hidup saya menjadi lebih dekat lagi sama Tuhan. Bahkan ketika saya berada di titik paling rendah saat ini, tapi Tuhan menguatkan saya lewat banyak orang seperti itu. Nah, saya sebagai seorang istri memang cukup sulit untuk menerima kenyataan ini, tapi kembali lagi ke semangatnya suami saya. Ketika saya lihat senyum dia pertama kali di ICU. Nah, nanti silakan cerita pengalaman operasi yang ketiga, dan ini yang mungkin paling ditunggu-tunggu ya partnya, karena pengalaman yang ketiga ini buat dia bener-bener, Tuhan, aku ini berada di bawah kakimu, aku minta perlindunganmu, salibku ini amat berat, tapi aku percaya engkau ada di sampingku dan engkau menopangku. Nah, silakan dengarkan langsung dari ceritanya, gimana kondisimu pada saat di ICU. Aku juga minta maaf karena aku nggak bisa nemenin kamu waktu malam setelah kamu operasi itu, karena harus pulang. Mulai operasi jam 6 pagi ya waktu itu, saya mengantarkan, cuman dia nggak ingat sampai sekarang saya nganterin itu. Ya memang ada beberapa akibat dari operasi ini, ada beberapa memori yang nggak bisa dia ingat sama sekali. Tapi saya bersyukur karena yang dihilangkan sama Tuhan itu adalah memori-memori yang nggak baik, yang kayak jangan marah ya, kamu marah-marah ke aku, kamu marah-marah ke anakmu, kamu marah-marah ke orang tuamu, semuanya dihilangkan sama Tuhan. Jadi saya percayanya gini, Tuhan, terima kasih, engkau nggak hanya mengangkat tumor suami hamba, tapi engkau juga mengangkat segala hal yang jelek di dalam suami hamba. Sekarang engkau perbarui suami hamba menjadi manusia yang baru, di mana dia menjadi manusia yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Itu yang saya sangat sampai sekarang ini sampai nggak percaya gitu ya. Sampai saya punya firman untuk itu.
di Efesus 3:20, Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Saya hanya berdoa, Tuhan saya minta suami saya untuk sembuh. Saya minta suami saya untuk sembuh. Tapi Tuhan gak hanya kasih kesembuhan ke suami saya, tapi Tuhan juga hilangkan hal-hal yang kemarin yang jelek-jelek dalam suami saya. Dan sekarang ini suami saya diperbarui dan dia jauh lebih mencintai saya, sama seperti kayak kita pertama kali ketemu dulu. Jadi senyum pertama kali di ICU itu, saya ingat betul ketika saya pertama kali jumpa juga dengan dia tahun 2018. Nah, kami bertemu tahun 2008, sorry. Kami ketemu tahun 2008 dan senyum itu yang kembali saya temukan di ruang ICU. Silakan cerita gimana perasaanmu pada saat kamu keluar dari ruang operasi dan kamu baru menyadari itu, Bi. Itu part yang paling ditunggu-tunggu, Bi. Iya, sebelumnya itu puji Tuhan banget. Terima kasih sama Tuhan Yesus gitu ya. Itu pengalaman berharga banget buat pribadiku sendiri gitu ya. Oke. Dan terima kasih juga gitu buat ya istriku tercinta gitu ya. Selalu menemani. Itu memang pengalaman yang paling berat memang operasi ketiga gitu. Gimana wis? Betul kata yang tadi mau sampai no gitu ya. Oke. Nggak ada kata-kata lain yang ada di pikiran gitu ya. Semua itu kayak ya wis, aku hanya punya 2 orang yang aku sayang gitu ya. Istriku sama anakku gitu ya. Aku nggak tahu lagi gitu. Karena operasi pertama 2 karena aku masih bisa struggle. Ya. Dan memang Tuhan kuatkan banget gitu. Aku cuma doa, Tuhan operasi 1-2 aku nggak pengen keluarga aku nggak pengen istriku tuh terbebani. Aku pengen wes cukup aku aja. Nggak mau aku lihat air matanya mereka. Aku cuma pengen sama penuh. Ternyata Tuhan nggak mau berhenti di poin operasi kedua. Tuhan pengen nguji lagi gitu loh. Dan ini ujiannya buat pribadi berat banget. Ya puji Tuhan aku dapat istri yang baik gitu ya. Keluarga yang baik, dapat pekerjaan yang baik juga, kepala sekolah yang baik, wali murid yang baik banget. Iya. Ya nggak tahu lagi kata terima kasih mulu nggak cukup gitu ya. Tapi di posisi ini tuh aku merasa Tuhan, kenapa aku ada yang ketiga gitu loh. Dan kenapa yang ketiga ini lebih gede, lebih nyakitin gitu. Di posisi itu aku pengen lihat istriku bahagia, ngelahirin, ini puji Tuhan lancar. Nggak apa, aku yang sakit nggak masalah. Yang penting istriku bahagia gitu ya, punya anak, terus anaknya juga sehat, baik gitu. Aku yang sakit nggak masalah. Pokoknya aku nggak ngurusi aku sendiri gitu. Tapi yang ketiga ini benar-benar Tuhan, aku nggak tahu lagi pokoknya gitu. Posisi paling beratku kayak gitu ya. Tapi di sini Tuhan nggak cuma ngasih kamu gitu ya, nggak cuma ngasih istri yang baik banget, yang aku nggak tahu, bahkan aku bener tadi katamu juga gitu, aku di refresh gitu di operasi ketiga, bahkan aku nggak tahu juga ternyata tumornya tuh segede kayak baskom gitu. Satu panci. Iya. Kalau ada gambarnya tolong di blur aja karena nggak semua orang juga sanggup untuk melihat. Gitu. Dan di operasi ketiga ini semua memorinya itu benar-benar nggak bisa aku recall. Nggak bisa aku panggil lagi. Dan bersyukur itu, loh, bersyukur banget. Iya, bersyukur puji Tuhan itu. Di posisi itu Tuhan tuh pas operasi itu mungkin ya, tapi ya nggak tahu juga ya. Rencana Tuhan tuh baik banget gitu ya. Jadi para pejuang-pejuang tumor, kanker atau apapun itu ya, jangan pernah menyerah. Sungguhan. Karena Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih hebat lagi.
tangan dokter mungkin dia bisa lihat secara fisik, oh ini tumor, ini bukan, itu. Tapi ada tangan di baliknya lagi itu, ya tangan Tuhan itu sendiri. Itu milih atau milih ini yang baik tak taruh, bahkan tak perbaiki lebih bagus lagi. Dan ada juga yang nggak baik langsung dibuang. Bahkan ya jujur ya, puji Tuhan, kemarin itu ya non sewu, perawat amarahi gitu, perawat amarahi, terus keluarga juga amarahi juga. Itu nggak ingat posisi itu nggak perlu kamu ingat juga itu. Jadi semua hal yang jelek-jelek itu aku nggak ingat belas. Bahkan sampai tanya, loh kamu ingat ini nggak waktu kamu ngarahi eyangmu sendiri yang kamu sayang, eyang satu-satunya. Bahkan budeku sendiri itu, mamaku yang paling dekat itu, sampai mamaku sampai nangis itu nggak ingat gitu. Dan Tuhan tarik itu memori, wis kamu udah tak perbarui, udah di refresh tadi itu, sekarang kamu mulai hidup yang baru dengan segala kebaikan yang tak kasih. Itu Tuhan itu. Dan yang paling momen yang paling keren itu buat pribadi ya, waktu di ICU gitu, malam ya waktu itu ya, dioperasi, terus besoknya harusnya itu nggak bisa ngomong kan? Iya, dokter memang gitu kasih semacam option di mana habis operasi otak tuh bakal ada ABCD seperti itu. Tapi dalam nama Tuhan Yesus semuanya dilewatkan, dan sekarang ini bisa ngomong, bisa berdiri, bisa cerita, bisa ingat aku, bahkan ingat waktu kita zaman-zaman pacaran. Sekarang ini saya sedang berbicara dengan mukjizat Tuhan yang bisa saya sentuh, yang bisa ngomong dengan teman-teman semuanya. Ya. Dan waktu di ICU itu doa aku cuma satu sih hasilnya gitu ya. Aku pengen istriku sama anakku seneng, terutama anakku, anak kita gitu ya. Aku pengen ketemu mereka, dan aku pengen ini penyakit hilang total gitu ya. Apapun resikonya nggak tahu harus itu ya. Jadi posisinya aku cuma pengen Tuhan tolong buat keluarga kami bahagia lagi gitu. Walaupun dulunya sempat kami kacau, kami banyak masalah gitu, tolong reset gitu ya. Dan Tuhan benar-benar ngasih gitu. Dan ya memang seperti yang dikatakan sama Niken juga, di pikiran itu cuma ada 2 orang yang paling pengen ketemu banget pas di rumah sakit, ya istriku sama anakku. Jadi semua tak panggil Iki nggak ngurus, pokoknya aku pengen itu, aku senengnya itu, dan aku ingetnya itu. Itu cuman yang paling kerasa itu posisinya waktu di ICU. Di ICU itu Tuhan berikan benar-benar mukjizatnya di situ, gitu. Posisinya semua harusnya nggak sadar. Pas ke operasi, karena masih ada bius kan, nancap itu kan. Ada selang yang nancap di mulutnya. Jadi pada saat di foto itu, fotonya ada, itu benar-benar dia nggak sadar. Tapi paginya, ya silakan dilanjutkan dulu. Iya. Jadi nggak cuma diserang di mulut loh, di belakang itu ada lagi. Tangan, di kaki, di dada. Banyak banget. Jadi kayak semua Tuhan tuh kayak mau kasih apapun itu, aku pun tarik itu, aduh, terserah, pokoknya aku pengen itu tadi ketemu, pengen sehat, terutama gitu ya. Tuhan tolong bantu gitu. Dan ya waktu itu memang Tuhan kasih jawabannya itu posisinya gini, malam setelah dioperasi, dan besoknya itu nggak tahu hari apa, itu saya tuh disuruh bangun gitu loh. Aku dikongontangi gitu, disuruh bangun. Jadi posisinya kayak ada gerbang putih gitu, gerbangnya itu buka, jadi dia ada kiri ada kanan. Ya gerbang buka gitu, krek gitu, tapi gerbangnya itu kayak beda banget gitu sama yang gerbang-gerbang kita di sini tuh nggak ono di situ. Jadi benar-benar kayak krek gitu. Tapi di seberang sana itu ada cahaya putihnya gitu, dan itu terang banget. Dan cahaya itu bilang gitu loh, kayak wes ojo turu ae,
tangi yo. Kalau bahasa Indonesia, jangan tidur aja, bangun loh. Ayo cukup, tidurmu cukup gitu. Nggak usah panjang-panjang. Itu pada saat masih ini ya, kondisi semuanya gitu. masih Iya, semuanya terpasang masih on. dan belum sadar. Belum sadar, itu titit layar monitor belakang bunyi titit itu nggak tahu gitu. Yang aku dengar cuma itu tadi kayak apa? Terus sekarang bangun loh. Udah, ayo bangun nak. Udah waktunya kamu bangun. Dan itu nggak tahu bahwa hari sebelumnya itu aku baru operasi gede gitu loh. Dan aku nggak sadar. Cuman sudah tetap bangun gitu. Jadi kayak cahaya itu langsung terang. Biar langsung di posisi itu, ya Tuhan, apa ya ini namanya, mesti orang mati suri. Jadi merasa bener-bener kayak kerasa yang ngomong itu ya orang gitu, di cahaya itu kayak ada orangnya, tapi hangatnya, terus sentuhannya, panggilannya itu bukan panggilan kayak panggilan manusia, jadi adem gitu, di hati adem gitu. Nah pada saat itu memang posisinya memang masih terpasang semua, dan dia itu posisinya mata itu kayak dimelekno gitu, jeret gitu. Bahkan mungkin kamu nggak percaya ya, aku manggil dokter itu pakai bahasa Inggris. Kamu ngelindur aja pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi dokter ngawe-ngawe tangan begini. Dokternya itu shock. Kan harusnya nggak bisa gerak kan? Harusnya nggak bisa gerak. Loh mas ini harusnya masih istirahat dan harusnya nggak sadar dan harusnya nggak bisa ngomong. Gitu. Loh, ya batinku ya. Loh, kalau aku sadar, aku sehat, aku pulih, aku bisa ngomong, kan harusnya kan dokter bersyukur. Lebih cepet kan. Dan itu bukan karya manusia aja yang bekerja gitu ya. Yes. Dokter Joni, Dokter Davitri dan tim, mereka sudah melakukan yang terbaik. Betul. Dan aku pribadi yakin mereka melakukan itu bukan dengan ekspertis atau keahlian mereka aja gitu kayak, tapi dengan bimbingan Tuhan. Karena Tuhan sendiri, ya. Mereka adalah dokter-dokter yang Tuhan pilih untuk melakukan karyanya gitu ya. Walaupun tanda kutip pribadi nggak kenal. Tapi kan Tuhan yang di atas itu kan maha yang kuasa gitu ya. Kenal pribadi masing-masing lebih detail. Dan di situ nggak cuman di ICU, nggak cuman ngomong, aku nulis. Gitu. Dokternya ini apa? Bahkan kalau boleh sharing ya teman-teman survivor itu ya, nggak cuman menggunakan bahasa tulisan, tapi ini suara itu juga pengen tak keluarkan. Jadi tulisan, suara, terus bahasa gerakan. Jadi pakai tanda tanya. Jadi posisi tidur, tanda tanya gini. Ngomong apa mas? Tapi nggak paham. Nggak paham dokternya. Gitu. Terus dengan usaha yang Tuhan tolong, ini loh leherku ini kayak kunci, ngomongnya tuh nggak bisa enak. Tuhan tolong ini, ya dibuka titik, longgar titik gitu ya. Jadi biar bisa ngomong. Dan kata-kata yang tak omongkan ya itu tadi, kayak how is my condition? Tapi dokternya nggak paham. Karena nggak ada yang nyangka kamu ngomong kayak gitu. Iya. Jadi bahasanya tuh, ini orang habis operasi, posisinya juga harusnya nggak bisa ngomong. Nah kok ngomongnya kayak bahasa Inggris, ya bukannya sombong enggak, tapi yang dari sini tuh nyantol itu gitu loh. Gitu. Dan posisi gini nulis. Mas mau nulis, bisa nulis, tangan bisa gerak gitu loh. Bisa. Dan beneran posisinya nulis gitu. Dan dokternya juga loh. Kok bisa ngomong, bisa gerak gitu. Dan di antara semua pasien, ya mungkin bahasa kasarnya yang paling gila gitu ya. Ini pasien satu ini di semua sini. Soalnya di antara semua pasien yang ada di kanan kirimu, itu cuman kamu aja yang sadar. Yang lainnya tuh, saya pribadi tuh orangnya paling takut masuk rumah sakit. Kamu tahu sendiri kan. Jadi aku upload story tuh ngomong gini, Bi aku tuh benci rumah sakit, kamu tahu kan gitu. Ayo cepetan sehat. Dan itu saya harus dihadapkan di situasi dimana kondisi suami saya tuh di ICU. Aduh, bayangan kalau ICU pasti kan orang-orang yang nyun sewu kondisinya pasti kan ya urgent gitu kan. Dan memang bener. Ketika saya masuk, saya tuh nggak berani masuk kok. Aduh, ini gimana ya? Nanti berani nggak ya saya itu? Soalnya saya lihat dari kaca kan ruangannya tuh kayak tertutup besi gitu.
lihat di kaca tuh kanan kiri suami saya tuh cuman diem, dia dipasangin chip gitu dan nggak ngomong, kok ngomong matanya terbuka aja nggak, dan itu jantung saya berani nggak ya Tuhan gitu, tapi saya pengen masuk, dan ketika saya masuk saya kayak diberikan kejutan yang luar biasa dengan senyumnya dia yang cuman senyum aja terus sambil ngomong gini aku kangen, walaupun suaranya dia ngomongnya aku kangen, tapi dengan ngomong aku kangen itu rasanya Tuhan, segala capekku, sekian lama aku nggak tidur, segala susah payahku, segala jerih payahku, segala tangisku, ya seberapa liter tangisku mungkin kalau bisa dihitung dengan liter, nggak ada artinya, sama sekali nggak ada artinya. Ketika aku lihat kamu senyum pertama kali di ICU itu, karena aku ngomong toh, Bi, ini senyum pertama kali kayak aku lihat kamu waktu kita kenalan dulu, dan itu, wow. Ini karya Tuhan. Kalau bukan karya Tuhan, nggak mungkin teman-teman ini terjadi. Nggak mungkin sama sekali. Bahkan saya sendiri pun sulit untuk mempercayai yang namanya mukjizat. Tapi saya ngomong ke suami saya waktu itu. Sekarang ini saya lagi, kami berdua nangis waktu itu. Saya ini lagi ngomong loh sama mukjizat Tuhan. Loh, dia ngomong, kok bisa? Kamu bisa melewatin semuanya ini dengan baik, kamu bisa ngomong, kamu bisa ingat aku. Loh iya, aku juga kangen sama Al. Oh Tuhan, dia sempurna. Tuhan itu nggak hanya berikan kesembuhan, tapi Tuhan juga berikan yang lebih dari apa yang saya doakan. Dan teman-teman mungkin doakan juga. Gitu. Terus apa yang buat kamu tuh cepat keluar dari ICU? Ngomong-ngomong, dia keluar dari ICU 1 hari langsung pulang. Iya. Semangat apa yang bisa bikin kamu kayak gitu, Bi? Iya. Jadi kemarin waktu di ICU itu kayak aku cuma doa itu tadi, Tuhan tolong aku pengen banget ketemu sama istriku sama anakku. Gitu. Makanya aku ucapan pertama aku kangen. Gitu. Memang itu sungguhan dan Tuhan kasih gitu ya. Tapi ternyata Tuhan nggak izinkan itu dulu gitu, karena tanda kutip ujianmu belum selesai nih, masih ada uraian tanda kutip gitu ya, habis pilihan ganda ada uraian gitu. Guru ya, jadi ngomongnya ujian. Dan itu setelah operasi malamnya tuh sadar itu yang bilang aku kangen itu, itu kan belum boleh dulu pulang gitu ya, belum boleh balik kamar. Gitu. Tuhan kenapa lagi? Aku ini sudah baik gitu, ternyata enggak. Tuhan yang izinkan gitu ya. Dan ini salah satu hal yang paling keren juga, selain yang tadi pintu gerbang buka itu, Tuhan pengen aku tidur, merasakan tidur. Dan mungkin kalau sobat-sobat tahu ya, sobat-sobat penderita kanker atau tumor atau sakit apapun yang berat lainnya, percaya kalau Tuhan sudah bekerja hebat. Karena yang kemarin itu yang pertama kan ada cahaya itu, yang kedua itu dibukakan sekitar itu kayak kuburan. Jadi semua itu kayak posisinya itu gelap, kelabu, dan itu posisinya ya sendirian. Mungkin menurutku pribadi itu biar kamu tahu rasa kesendirian itu seperti apa. Supaya apa? Supaya kamu bisa mengasihi orang lain gitu. Dan di situ posisinya aku belum tahu, maksudnya memoriku hilang atau gimana gitu ya, kayak posisiku nggak tahu. Tapi di situ aku disadarkan bahwa ini loh, rasa sendirian itu seperti ini. Tapi ingat, nanti setelah kamu ngerasain kesendirian ini, sebarkan kasih itu dan rasakan orang lain yang ngerasa sendiri itu. Jangan sampai ngerasa sendiri seperti yang kamu rasakan saat itu. Itu operasi yang hebat menurutku, karena ada proses dan juga ada mukjizat yang keren-keren kayak gitu. Dan pas posisi pagi itu memang iya kayak ada yang ngisi lagi gitu. Udah ya, cukup ya. Tesmu, tanda kutip bahasa Jawanya, tesmu mari ya. Tesmu selesai. Sekarang kamu udah tak kasih baru, dan kamu harus melakukan apa yang harusnya kamu lakukan. Yaitu tadi, mengasihi tadi itu. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman tahu ya, sepanjang sakitku itu dulu, itu aku jauh sama Tuhan gitu ya, jauh sama Tuhan. Itu istriku sendiri sampai tak gituin, Tuhanku sendiri tak gituin juga. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan masih baik? Itu kenapa?
karena kasih Tuhan tuh nggak pernah berakhir. Betul, yes. Gitu. Amen. Dan itu nggak cuma sekedar apapun yang kita butuhkan secara dunia, enggak. Itu yang harus kita pegang. Karena selalu omongan ke istri juga, Tuhan itu selalu punya waktu, dan waktu Tuhan itu selalu tepat. Yes. Gitu ya, yang terbaik. Jadi nggak usah takut. Kita nggak punya ini, nggak punya ini, wis percaya aja Tuhan cukupkan. Yes. Asal satu hal, kita percaya sama Tuhan. Dan yang kedua, kalau mau tambahannya, sebarkan kasih itu. Kita nggak punya, mungkin oke lah kita merasa sedih gitu ya, nggak punya uang misalnya. Tapi pada saat kita lihat orang lain yang lebih nggak punya, bahasa Surabaya ojek meneng gitu ya. Kita kasih gitu, walaupun kita sendiri kurang. Sama seperti tadi, istriku melahirkan gitu ya. Memang istriku sakit, aku jauh lebih sakit. Tapi nggak usah merhatikan akunya gitu. Selama aku bisa kasih yang terbaik, ya tak kasih aja. Yes. Gitu. Nah itu semenjak itu Tuhan merasa, oke, kamu cukup, sekarang lakukan gitu ya, sebarkan kasih itu dan jadinya baru gitu ya. Yes. Itu sama seperti yang aku lupa masih di posisi yang mana gitu ya. Pokoknya Tuhan bilang itu jadilah baru. Gitu. Baru. Dan itu bukan sekedar omongan ya guys, bukan sekedar omongan di kitab suci atau di gereja-gereja, enggak. Karena di sini posisinya aku ngerasain sendiri. Seberapapun aku manggil memori yang katanya aku marahin orang tuaku, itu marahin bude, marahin siapapun, marahin istriku, marahin anakku juga gitu ya. Nggak bisa. Ibaratnya kalau bahasa komputernya itu file corrupt gitu ya. Udah nggak bisa dipakai lagi di sini. Nggak apa-apa, itu memori yang memang nggak harus dipakai. Tapi sebaliknya gitu ya, di posisi ini poin yang terpenting itu kayak Tuhan tuh pengen kita tuh nyebarin kasih gitu ya. Di sini nggak cuma sekedar maturity atau kematangan secara fisik dalam artian ini sudah terangkat gitu ya, tapi juga disadarkan juga bahwa sebagai keluarga itu harus semakin erat gitu ya, dan juga harus kita semakin kuat, bukan dalam duniawi enggak, tapi dalam Tuhan, karena yang paling bisa membimbing kita itu cuma Tuhan. Gitu ya. Gitu. Dan ini posisinya kan kita masih ada step yang lanjutan ya, radioterapi gitu ya. Jadi perjuangan kami masih belum berakhir. Iya. Kami masih akan melakukan radioterapi. Seminggu ini kami bolak-balik rumah sakit tadi Usada, RKZ, RSAL untuk mencari compare harga. Karena memang kalau untuk biaya mandiri cukup besar biayanya. Dan kami masih struggle-nya di situ. Tapi kami percaya Tuhan tuh menolong tuh nggak akan pernah setengah-setengah. Tuhan tuh akan tuntaskan. Dan Tuhan tuh nggak akan pernah berhenti ngasih mukjizat pada kami. Nggak hanya ini aja, tapi Tuhan akan terus memberikan kami mukjizat terus dan terus. Amin. Karena kami percaya ketika kami benar-benar berdoa dengan hati yang tulus dan kami benar-benar menyerahkan diri kami seutuhnya pada Tuhan, Tuhan di situ akan mendengar dengan jelas. Oh, anakku butuh pertolongan, anakku butuh apa yang namanya sandaran. Aku akan datang, dan itu yang kami pegang, bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun, sekecil apapun. Kayak tadi yang pernah saya ceritakan, snacknya Al saja itu Tuhan pikirkan lewat orang lain yang mengirim ke kami, dan itu luar biasa, gak akan pernah terlupakan. Makanya kenapa kami sengaja membuat video ini, karena untuk mendokumentasikan betapa luar biasanya karya Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga kami, dan khususnya untuk para pejuang kanker, para pejuang tumor, ataupun para pejuang apapun di luar sana. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan selalu ada di samping kita, dan Tuhan selalu menopang hidup kita. Percayalah itu. Dan dari kami mengucapkan terima kasih karena para orang baik yang membantu kami. Mungkin yang sedang menonton video ini, kami mengucapkan terima kasih. Hanya Tuhan yang membalas. Dan doakan kami terus, kami masih panjang perjalanan kami untuk kedepannya mengalami step by step, dan semoga kami bisa membuat video lagi untuk menginspirasi banyak orang lagi. Ada yang ingin disampaikan untuk para pejuang kanker ataupun tumor? Untuk para pejuang kanker sama tumor gitu ya, ingat tadi istriku juga udah ngomong gitu ya, Tuhan tuh selalu di samping.
percaya nggak percaya, memang itu yang tak alami sendiri di rumah sakit gitu ya. Tuhan, aku pengen ketemu istriku tuh, itu penyemangat, dan Tuhan tahu itu, dan Tuhan benar-benar datangkan. Malam itu aku Jam telepon 11. telepon, dokternya bingung, kamu emang tahu nomor istrimu, nomor HP istrimu? Aku tahu, adalah aku tahunya nomor HP ku sendiri gitu ya. Bukan maksudnya berbohong, enggak ngajarin berbohong, tapi caranya gimana untuk mendapatkan itu. Ingat, Tuhan memang akan ngasih solusi, tapi bukan berarti Tuhan akan ngebiarin kita gitu ya, kayak mas tanda kutip memanjakan kita, enggak. Kamu pengen ini, berjuang dulu, nanti tak ewangi, tak bantu. Yes. Tapi dengan caraku, maksudnya dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusianya, enggak. Iya. Emang dokternya kasih gitu, ini HP, wis telepono, tak telepon gitu. Nggak ngerti kan nomor HP-mu juga gitu ya. Tak telepon, tapi mukjizat terjadi. Istriku datang. Ibu, ya ampun, Tuhan terima Jam kasih. 11 malam itu dokternya telepon, suaminya pengen ketemu sekarang juga. Des. Iya. Aduh, itu jantungan aku tapi jantungan poh. Tapi Iya, Tuhan memang baik, Tuhan memang baik. Iya. Jadi selalu perkatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Iya. Maka ketika Anda memperkatakan itu, Anda mendeklarasikan hal yang baik, maka yang terjadi dalam hidup Anda terjadilah dan Iya. yang baik-baik gitu. Amin. Amin. Dan satu lagi, Tuhan memang akan memberikan kita itu ujian, bukan cobaan ya. Tetapi ketika Anda semua menjalaninya itu dengan ikhlas, itu maka akan ringan dan Tuhan itu akan benar-benar mendekap kita. betul. Tetapi ketika kita ngeresulo kalau bahasa Jawanya, dan kita Gerembong istilahnya gitu ngeresulo itu apa ya? Ngeresulo tuh aduh hanya mengeluh tapi nggak pernah ada tindakan. Ya Tuhan bantunya tuh juga sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Walaupun tahu ya Tuhan itu punya rencana yang sungguh luar biasa untuk kita, tapi percayalah saja pada Tuhan. Gitu ya. Dan itu yang sedang saya imani sekarang ini, bahwa apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami, entah itu sepertinya nggak bisa kami lewatin, tapi Tuhan tuh kasih kita kekuatan terlebih dahulu. Sehingga ketika kita dikuatkan nih sama Tuhan, ujian apapun yang didatangkan, itu kita bisa melewatinya dengan baik. Ingat, seberat apapun, itu memang Tuhan pasti akan bantu dan nggak akan melebihi apa yang kita bisa lakukan. Karena Tuhan sudah siapkan kita dulu, ya. Percayalah itu. Oke, itu saja dari kami berdua. Kami akan tutup dalam doa untuk mengucapkan syukur pada hari ini. Ya. Oke, mari kita doa. Terus terus amin. Tuhan, terima kasih atas segala kesempatan yang Kau berikan, baik melalui istriku, keluargaku, orang-orang sekitar, terutama orang-orang baik yang sudah berkenan memberikan apapun yang dapat kami pergunakan. Berkat-Mu ya Tuhan, bahkan tangan-Mu yang kudus pun berkarya atas diri kami, bukan sekedar dalam keluarga kami, tapi dalam tiap pribadi yang ada. Tuhan, tolong berkati orang-orang baik yang berkenan hadir menyertai kehidupan pribadiku, terutama istriku, keluargaku. Tolong jangan tinggalkan mereka Tuhan, tolong dampingi mereka, tolong jaga mereka, dan tolong senantiasa hadir dalam setiap keluh kesah mereka. Tuhan. Memang kami makhluk yang berdosa, tapi kami selalu ingin memperbaiki diri Tuhan. Tolong terima usaha kami, walaupun itu kecil, tapi kami yakin Engkau pasti akan mendengarnya. Tuhan, sebentar lagi kami akan berjuang lagi, dan teman-teman kami yang lain, para pejuang kanker, tumor, ataupun sakit lainnya juga akan berjuang. Tolong dampingi kami, sertai kami, dan berkati kami Tuhan dalam setiap langkah kami. Tolong kuatkan orang-orang yang menjaga kami, yang mendampingi kami, sehingga juga mereka juga kuat menjalani semua ini. Terima kasih banyak Tuhan atas segala yang Kau berikan. Sejauh ini kami sangat bersyukur sekali Engkau hadir menyertai dan senantiasa enggak meninggalkan kami. Kami hanya ingin Tuhan kasih-Mu hadir menyertai kami, dan kami ingin pula kasih itu dapat memberkati sesama kami. Tolong izinkan kami menjadi media berkat-Mu ya Tuhan, media kasih-Mu untuk membuat enggak cuma diri kami, keluarga kami, iman kami yang menjadi dewasa dalam Kristus, tapi kami juga ingin berbagi kasih, berbagi kedewasaan iman dengan sesama kami.
Izinkan kami perlahan-lahan memotivasi orang-orang yang mungkin lemah ataupun tak berdaya, bahkan agar mereka kuat Tuhan. Sama seperti Engkau menguatkan kami di dalam hal atau dalam waktu yang terpuruk sekalipun. Kami satukan segala pujian, rasa syukur, terima kasih, dan juga permohonan maaf kami atas segala dosa-dosa kami di masa lampau. Di dalam nama Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang selalu setia menyertai kami, walaupun kami jauh darinya, tapi seperti yang Tuhan bilang, Aku akan sertai Engkau hingga akhir zaman. Kami percaya itu Tuhan. Kami ingin orang lain juga merasakan hal yang sama, penyertaan-Mu. Izinkan mereka juga disertai oleh Tuhan kami juga, Yesus Kristus, dan mereka juga kuat menjalani hal-hal yang mungkin berat-berat itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tolong kabulkan doa-doa kami ini. Amin. Thank you, God bless you. Bye bye. Ya, bless you. Bye bye.